Ini juga persoalan memang kadang. Apakah menerjemahkan itu adalah proses, misalnya gini, saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Apakah itu hanya sekedar menerjemah atau butuh energi yang luar biasa untuk itu, toh enggak gitu. Sebenarnya ini penerjemah, makanya harusnya itu penerjemah selalu harus ditulis namanya sebenarnya, tidak bisa tidak. Karena energi untuk menerjemah itu luar biasa sekali, Pak. Betul. Kemampuan itu intelektual kita dibutuhkan di situ, bukan kemampuan bahasa saja. Jadi banyak yang dibutuhkan, kemampuan intelektual, bahasa pasti sudah pasti. Kemudian bahasa ini ada saja macam-macam kan, grammarnya apa di situ, kemudian banyak sekali lah. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Idwar Anwar SS. Oke. Sastranya ini di Unhas ya Pak ya? Di Unhas. Makassar. Tahun berapa selesai? Saya agak lambat selesai kayaknya. Saya kuliah berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun? Ya. Lumayan lah, 2001 selesai. 2001 selesai. Masuk 94. Oke. Ya lumayan tuh. 7 tahun. 7 tahun ya. Dan sekarang menjadi penulis plus juga dikatakan sebagai novelis Pak ya? Barangkali seperti itu, orang bilang seperti itu. Mungkin karena karya-karya saya kan. Tapi kalau Pak Idwar sendiri sukanya dibilang apa? Sampai sekarang sih belum ada yang spesial sukanya di mana. Saya nulis, kalau misalnya di bidang penulisan ya, saya pernah jadi wartawan juga. Saya tulis berita, kemudian saya nulis apa saja yang bisa saya tulis. Termasuk lagu-lagu tersebut? Ya, termasuk karya-karya misalnya Lagaligo, gitu. Novel juga masuk, puisi juga masuk. Dulu waktu mahasiswa kan menulis ini menjadi salah satu sumber untuk hidup. Oke. Waktu mahasiswa dulu, zaman-zaman kuliah dulu gitu ya. Karena kan waktu mau kuliah kan orang tua bilang begini, saya hanya bisa kasih sekolah sampai SMA, paling tidak sederajat dengan saya. Kalau kau mau kuliah, ya kau usahakan sendirilah. Tapi kita juga usahakan untuk memberi pembayaran paling tidak SPP kan. Untuk uang makan, ya terserah bagaimana caranya. Karena saya ini orangnya secara fisik barangkali bukan tidak kuat ya, tapi mampu. Cuma saya lebih berpikir, mungkin lebih bagus saya menggunakan otak saya untuk mencari uang dibanding fisik saya gitu. Ya, akhirnya sejak itu mulai belajar terus membaca. Saya waktu sekolah itu orang paling malas lah membaca. Waktu sekolah SMP, SMA gitu. Pokoknya mulai dari SD. Saya SD itu pokoknya parah lah. Saya masuk SMP itu harus lewat jendela, masuk SMA juga harus lewat jendela gitu. Terus tiba-tiba di perkuliahan ambil sastra? Ya seharusnya sastra Inggris, tapi tiba-tiba karena tidak lulus di situ, saya masuk di sastra Arab. Gitu. Sastra Arab, berarti sastra Arab bisa dikatakan bukan impian pada saat SMA dulu ya? Ya, yang pasti sastra saya masuk. Pengennya sastra aja. Ya, sejak kapan akhirnya kepikiran untuk bisa ambil sastra? Saya kurang tahu waktu itu, karena mungkin kebiasaan juga waktu SMA saya suka nulis cerpen, nulis apa saja lah. Waktu SMP juga suka nulis saja. Tapi memang arahnya ke sastra Inggris gitu kan waktu itu. Karena ada sedikit minat di situ. Tapi kemudian gitu ya yang penting sastra. Kemarin itu ada yang bilang bahwa ini bisa pindah. Jadi saya bilang apa saja lah di situ, yang penting nanti saya akan pindah gitu kan. Tapi tetap sastra gitu kan. Ya, yang penting sastra, nanti saya cari jurusan untuk pindah. Tapi ternyata dalam proses itu kemudian saya mengalami malas juga, tiba-tiba enggak usahlah pindah, biar di sini enggak apa-apa lah. Udah nyaman gitu ya, udah merasa nyaman dengan di jurusan tersebut, di sastra Arab tersebut. Ini kuliah di Unhas, kemudian lahir dan besar di Palopo. Tadi mengatakan bahwa orang tua mengatakan cuma bisa menyekolahkan sampai SMA saja. Kan orang tua pada saat itu bahwa Bapak pengen kuliah di Makassar yang notabene jauh banget dari Palopo. Ya kan laki-laki kan, kalau laki-laki kan intinya laki-laki harus dilepas gitu kan. Sempat ditolak nggak sama orang tua? Tidak lah, yang pasti tetap orang tua bilang yang pasti orang tua bilang kalau kau mau kuliah silakan, tapi kondisinya seperti ini gitu kan. Nah, jadi saya kan juga ya daripada saya menyusahkan orang tua di kampung, mungkin saya lebih baik susah sendiri lah gitu. Bekerja keras untuk akhirnya bisa. saya paksa lah. Kemudian yang lucunya waktu itu saya lulus
sebenarnya ada di novel saya tulis itu mengenai itu, cuma belum terbit. Saya lulus, kemudian saya tidak perlu mendaftar, kan uang tidak ada kan untuk pendaftaran ulang. Yes. Akhirnya kemudian nanti menjelang hari terakhir kalau saya tidak salah, kebetulan ada om itu dia wali kota Parepare dulu, Pak Mirdin Kasim. Dia telepon, kemudian dia marah, kenapa anda udah mendaftar ke sini? Ya saya kan tidak enak juga bilang tidak ada uang kan. Akhirnya ya ke sinilah, kamu mendaftar cepat. Saya mendaftar kayaknya hari terakhir ya, hari terakhir. Waktu itu Mendaftar. harus bayar berapa, Pak? Saya nggak lupa ya, SPP saya berapa ya? Di tahun itu? 150 kayaknya. 150-an. 150.000 ya kalau saya tidak salah ingat. 150.000. Iya 150.000. Tahun itu uang segitu masih banyak banget ya. Lumayan lah. Kerja keras dulu gitu. Ya seharusnya kalau saya sebenarnya lulus 93, seharusnya seandainya saya masuk di 93, saya bayar 75 kayaknya waktu itu. Tiba-tiba naik 2 kali lipat. Saya tidak salah ingat. Saya lupa ingat SPP itu. Akhirnya diminta untuk daftar sama om pada saat itu. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya mendaftar. Pendaftaran terakhir lah, karena NIM saya itu 279 ya paling terakhir lah NIM saya waktu itu. Nah itu kemudian saya terpaksa lah ke sini. Saya sempat diantar, kemudian pendaftaran itu saya berkali-kali tersesat di kampus. Saya pendaftar sendiri kan, datang sendiri ke sana, kemudian cari-cari orang direktorat, di mana tempat pendaftaran, saya tunjuk ke sana, tunjuk ke sini, sampai ke belakang, tiba-tiba saya ketemu dengan satu mahasiswa. Ternyata dia sebenarnya juga tidak tahu tempat mendaftarnya di mana. Sama-sama nyasar berarti. Ya, cuma dia kayaknya sok tahu kan. Jadi, waktu itu dia bilang di depan sana, saya sudah ke sana. Kalau begitu jadi saya yang ajak dia. Kalau begitu kita sama-sama pergi mendaftar. Mau mendaftar juga toh? Kan dia ada pengantar kalau dia mau mendaftar. Akhirnya sama-sama. Ternyata betul dia tidak tahu. Saya curiga memang kayak ini tidak tahu. Akhirnya saya pasang strategi supaya ada teman saya untuk kesasar. Saya ajaklah dia kan. Akhirnya ikut. Malu gitu ya pada saat itu ya. Akhirnya dia ikut. Sama kemudian sampai kembali lagi saya ke rektorat karena dia nunjuk ke situ. Untung ada satpam waktu itu, kita tanya di mana. Oh bukan di sini, di Baraya. Waduh saya di mana ini Baraya kan saya tidak mengerti kan. Dia juga tidak tahu. Akhirnya dikasih petunjuk lah sama satpam itu, naik mobil ini, akhirnya baru sampai ke situ, turun di mana gitu. Di situ ada koperasi kayak begitu, dijelaskanlah sama saya. Akhirnya berhasil, alhamdulillah sampai di sana. Itu sudahlah kita daftar dan akhirnya mulai kuliah. Masuk ya sudah, kemudian masuk kuliah. Kuliah dan sebagai part timer juga bekerja pasti ya untuk mengumpulkan. Secara fisik tidak, kadang apalah sembarang kita lakukan kan. Apa yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang pada saat biasanya itu? bantu teman untuk jual korannya gitu kan, atau apa saja kita bisa lakukan waktu itu. Kemudian banyak nulis, akhirnya saya mulai banyak nulis di koran, lumayan. Waktu itu berapa ya? 15.000 kayaknya satu tulisan. Kalau saya tidak salah ingat ya 15.000. Ada berapa halaman waktu itu? Ya halaman tulisan itu. Tulisan waktu itu kan cuma ada 2 koran, Fajar dan Pedoman Rakyat kan. Jadi hanya itu. Ya, saya banyak ada di Fajar kadang. Jadi saya nulis apa saja, nulis esai di situ, nulis artikel di situ, nulis puisi, nulis cerpen, nulis resensi buku. Kemudian di beberapa daerah juga saya kadang nulis di luar. Sampai masih saya ingat itu media di Kalimantan itu Manuntung. Waktu itu di muat tulisan saya lumayan honornya 3.500 waktu itu dikirimkan lewat pos. Jadi saya dapat itu dulu pakai Wesel pos dulu kan dipakai untuk pembayaran kita ambil. Nah ini pengalaman organisasinya banyak banget loh. Ini kalau saya bacakan satu-satu bisa panjang gitu ini. Aktif organisasi juga, kemudian nulis juga, dan Bapak adalah orang sebagai penulis yang pertama kali melakukan penulisan ulang epos Lagaligo. Ya, itu saya kalau nggak salah itu bisa sampai 2.800-an halaman ya? Ya 3.000-an lah untuk 3.000-an ya, betul. Kalau dia itu panjang banget Pak. Ya, saya kan begini, itu naskah tertua. Dia sudah masuk Memory of the World dari UNESCO. Itu naskah asli Sulawesi Selatan di Luwu kan.
Kemudian ini naskah ini kan naskah yang agak susah dibaca, jarang sekali orang yang bisa membacanya kan. Kemudian sudah diterjemahkan juga. Jadi akhirnya saya bilang ini mungkin perlu ada pendekatan sedikit untuk dalam dunia sastra, paling tidak novel. Akhirnya saya jadikanlah novel. Oh, jadi cerita tersebut Berjilid, dijadikan ya, novel saya gitu jadikan kan? novel. Saya ada beberapa perubahan memang saya lakukan di situ, tapi saya tetap mempertahankan keaslian Kearifan lokal karya itu itu. kan. Nah, jadi saya hanya perkuat di perkuat di gejolak batin tokoh gitu kan. Karena penggambaran deskripsinya itu sudah lumayan lah, sudah bagus kalau dan itu juga saya menerjemahkan juga kembali. Misalnya ada hasil terjemahan yang menurut saya agak kurang enak misalnya dibaca, hasilnya saya baca ulang naskahnya kan, dia transliterasinya saya baca, oh gini, oh maksudnya mungkin seperti ini. Itu kemudian saya olah. Yang kemarin sih misalnya teman saya Pak Sircok yang salah satu penerjemah itu, dia ngomong gini, harusnya kau jangan ikuti 12 jilid ini kan. Harusnya kau buat bisa sampai 30 jilid. Ini kan penjilidan ini sebenarnya kerjanya Mattes kan. Nah, Mattes yang membuat itu menjadi 12 jilid, membagi-bagi itu kan. Kalau total itu kan sekitar 300 ribuan bait syair lah. Itu pun juga menurut Sircok, itu saya cuma mendebak-debak menurut Sircok. Jadi dia bilang sebaiknya kau hitung kembali karena itu hanya perkiraan saya 300 ribu bait syair. Jadi saya bilang saya akan melakukan itu mudah-mudahan, karena memang agak repot kan menghitung. Akhirnya itu yang saya olah kembali. Banyak sebenarnya. Ada beberapa orang yang menentang, ada yang menganggap dia itu plagiat dan sebagainya. Kalau secara undang-undang sebenarnya tidak apa-apa. Kan 50 tahun naskah itu kan sudah, apalagi ini kan tidak jelas siapa penulisnya kan, nggak ada penulisnya. Coli Puji itu yang selama ini orang salah pahami sebenarnya, bukan dia yang menulis. Coli Puji itu mengumpulkan gitu kan, mengumpulkan naskah-naskah yang banyak itu. Saya kurang tahu, belum pernah baca seperti apa itu, apakah Coli Puji membayar yang orang-orang yang punya naskah atau tidak. Kemudian dia rumuskan lah, dia bikin oh ya mulai dari sini, mulai dari sini, itu yang dikumpul. Jadi dia sebenarnya posisinya seperti editor. Nah itu kemudian saya berharap sebenarnya kemarin teman-teman ini ikut juga untuk mempublish Laga Ligo ini dalam bentuk apa saja. Misalnya Ramayana kan, kita lihat Ramayana itu, Mahabharata itu ditulis, saya kurang tahu sudah berapa puluh orang yang menulis ulang karya itu kan, padahal ini kan jelas penulisnya. Betul. Padahal sementara Laga Ligo yang tidak jelas penulisnya, menurut saya kita rame-rame ya, borong-borongi lah. Harus didukung gitu ya, gitu dibantu, kan. Saya bilang oke lah, saya bertahan di penulisan novel yang dekat dengan aslinya gitu kan. Saya resikonya besar. Saya bilang saya berusaha mengambil resiko itu, enggak apa-apa. Saya dianggap plagiator dan sebagainya, enggak apa-apa. Gitu. Yang penting ini ada. Nanti kemudian teman-teman yang lain ciptakan yang lain, karena terus terang saya akan menciptakan nanti novel yang lebih jauh dari ini, meskipun saya misalnya saya kasih, kan sudah ada gambaran di kepala saya, misalnya Saberi Gading itu dia pindah tempat itu menggunakan misalnya energi yang berubah gitu kan, misalnya melalui internet dan sebagainya kan, pokoknya modern lah. Nah, itu saya rencana memang, tapi saya bilang nanti saya selesaikan dulu yang naskah ini kan, sudah selesai nanti. Alhamdulillah waktu itu Dul Abdurrahman, dia waktu itu sering di pondok dulu sama-sama kita. Dia bilang, oke, kalau begitu saya tulis yang agak anunya ya, yang lebih popnya lagi. Sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kita perlu borongi lah ini, biarlah biarlah saya ambil porsi yang sangat besar resikonya ini, karena pasti tuduhan plagiator dan sebagainya pasti akan ada lah. Tapi gitu kan kalau bisa berbicara masalah plagiat, mohon maaf ya Pak ya. Bapak kan tidak pernah mengatakan sebagai penulis gitu kan. Bapak mengatakan bahwa adalah sebagai penulis yang menulis ulang gitu loh. Ya, jadi bukan plagiat sih. Diinspirasi kan, betul. oleh itu. Meskipun sebenarnya memang saya berusaha mendekatkan asli, tapi saya ubah menjadi pop. Kalau kita coba bacalah naskah aslinya kan, kalau dibaca naskah itu membingungkan. Betul. Karena dia lompat ke sana kemari, kemudian satu nama itu satu orang bisa sampai 14 nama dan sebagainya. Itu saya rangkum, dan saya nulis ini sebenarnya tidak sekedar begitu. Saya baca dulu sampai tuntas. Setelah saya baca semua, setelah itu saya buatkan ya, misalnya nama-nama. Jadi saya kumpul namanya, misalnya Batara Guru itu ada ini namanya ini gitu.
Akhirnya pembaca kan mudah loh, oh ini. Yes. Daripada orang baca misalnya sampai terakhir, ini siapa lagi ini muncul tiba-tiba nama baru, ini siapa lagi ini kan? Iya. Apalagi bingung akhirnya padahal sama iya, orang-orangnya sama, memang karakternya sama gitu kan, gitu. cuma namanya yang berbeda. Nama yang berbeda kan biasa kita dipanggil bermacam nama dan dalam situasi dan kondisi, nah orang itu kadang berubah namanya lagi, panggilannya entah gitu. Bapak Misalnya, cuman ini ya. anggaplah misalnya misalnya di Lu, oh di Opu, tiba-tiba dia panggil Opung, tiba-tiba dipanggil oh Kareng gitu Oke, kan, betul. kayak gitu kan. Mungkin ada Kareng, siapa yang berubah kan. Yes. Nah, kalau pembaca-pembaca yang sasaran saya kan anak muda, toh. Kalau pembaca muda misalnya membaca itu saya yakin sudah langsung dibuang. Jelas, naskah, saya kan? pribadi pada saat Kan? membaca satu karakter yang beda, nama-nama Banyak berbeda, sekali, ya. aduh ini apa nih? Ya, Tapi gitu kan Bapak menyajikannya dengan sajian yang memang pas di zamannya gitu ya. Ya. Itu pun sebenarnya banyak, karena saya kan tetap survei. Setelah itu saya tanya beberapa orang yang sudah baca. Rata-rata juga masih bilang bingung, bahasanya sangat tinggi sekali. Saya tidak tahu apakah penggunaan kosakata saya yang agak terlalu filosofis barangkali menurut mereka, atau jalinan ceritanya yang masih hancur, ya saya juga bingung. Karena agak gampang Pak, tapi 12 agak jilid berat, Pak. Iya, tapi agak berat. Jadi saya bilang kayaknya saya harus ubah lagi, tapi biarlah saya selesaikan dulu ini, kemudian saya membuat cerita yang lebih baru lagi kan untuk itu. Tapi menurut saya gini, teman-teman ini para penulis, saya berkali-kali menghimbau, berhentilah kita misalnya saling menuduh ini. Yes. Kita borongi lah ini barang, toh. Kita Kerjakan habis sama-sama, ya, gitu kan. kau bikin apa versi ini, kau terserah kau mau kasih jadi apa ini. Bagi job desk gitu ya. Iya. Bahkan kemarin ada yang menuduh saya gini, ini kelakar begini. Saya tahu Edo, Pak kan saya dipanggil Edo biasa kan. Saya tahu jadi pasti kau takut mau busung toh, kau ubah ini lah kali. Karena kau orang lu, jadi begitu. Saya bilang ya, saya tidak tahu lah, tapi selama ini belum ada sih perasaan itu. Tapi memang tujuan saya adalah ini barang bisa dibaca kembali oleh generasi muda kan gitu, supaya dia tidak menjadi hal apa ya, jadi kitab yang hanya usang gitu kan, yang sudah di dalam tertutup lagi, nggak bisa dibuka lagi kita gitu kan. tidak tahu lagi seperti apa Betul. gitu kan. Bapak niatnya baik sebenarnya, yaitu pengen mengangkat cerita ini ya kan, lagi-lagi ini kemudian kita kemas dengan sesuai dengan zamannya gitu kan. Itu yang paling penting. Walaupun dibilang plagiat segala macam ya tetap melakukan itu, karena membuat ataupun penulisan tersebut yang sampai 12 jilid dan sebanyak sampai 3.000-an halaman itu nggak gampang. Itu berapa lama sih Pak bikinnya? Pada saat penulisan agak itu? susah juga sih sini karena apa ya, mut-mutan juga, karena kan sambil mencari sumber-sumber uang juga kan untuk itu. Jadi kadang saya nulis saja, setelah itu saya simpan. Sudah jadi simpan gitu kan, simpan. Banyak buku-buku saya yang saya simpan karena tidak ada yang kemudian prinsip saya selama ini memang saya berusaha buku-buku ini tersebar gitu kan. Jadi hampir saya tidak pernah menjual itu buku. Jadi apa saja buku yang saya bikin itu sangat sedikit lah, iya, sangat sedikit saya jual, karena makanya itu saya kadang bertentangan sama teman-teman juga kan. Saya bilang gini, saya ini mencari, kan tidak mungkin saya yang mencetak sendiri untuk membagikan. Saya cari mecenas juga, tidak ada orang-orang yang kaya yang membiayai. Otomatis arah itu ya pasti ke pemerintah kan. Nah, tugas pemerintah juga kan untuk mensosialisasikan ini, tugas pemerintah di bidang pendidikan semua ada kan gitu. Daripada misalnya habis di lari salah ini ceritanya ini uang kan, lebih bagus ini ada wujudnya kan. Dan pemerintah juga ikut memberikan kontribusi yang jelas kan, yang jelas pada masyarakat. Misalnya gitu, saya nulis ini misalnya, ada silakan, tidak apa-apa. Banyak awal-awalnya berapa teman-teman itu menentang. Masa kok begini Pak diterbitkan oleh pemerintah, banyak lah. Saya cuma akhirnya kemudian dia lakukan sendiri juga. Jadi ternyata mungkin karena tidak ada channel masuk ke situ gitu kan. Dan saya sebenarnya memang tujuan saya bilang tujuan utama saya adalah ini buku semua buku saya tersebar gitu. Ya, saya kan pernah juga ya agak bersih tegang lah dengan kepala dinas waktu itu, waktu itu buku saya dicetak. Itu lumayan lama, banyak lah untuk SMA, untuk sekolah kan saya nulis tentang sejarah dan kebudayaan Luwu untuk SD, SMP, SMA. Waktu itu dicetak, setelah itu bertumpuk. Ya waktu itu saya bilang, ini kenapa ini buku ditumpuk ini, sudah lama ini, perasaan sudah hampir 1 tahun belum tersebar kan. Ini saya main-main kayaknya, tidak usah kita urusi itu kan kita sudah dibayar. Saya bilang saya ini bukan kontraktor, saya ini penulis. Penulis itu
karyanya harus dibaca. gitu kan. Kalau saya kontraktor, saya tidak ada urusan dengan itu. Tujuan saya bukan ke situ. Tujuan saya ini barang tersebar. Saya dapat duit, terserah bodo amat ini. Kalau, itu berarti itu kontraktor gitu kan. Iya, kalau penulis gitu, harus dibaca. Iya, kalau penulis harus dibaca kan. Kalau kontrak misalnya bangun jembatan, kau mau lewatin tidak lewatin, tidak ada urusan. Ini yang dimaksud buku pelajaran Mulo itu? Iya, muatan lokal. Itu 2000, sebenarnya sudah lama saya buat. Tapi 2008 itu sudah mulai diajarkan di SD, SMP, SMA. Ini pelajaran favorit saya dulu Pak waktu SD. Saya adalah orang yang belajar dan sekolah di Belopa Luwu juga. Oh, di Belopa. Ya. Jadi saya punya pengalaman di situ. Maksudnya adalah buku Bapak saya pernah baca dan penulisnya di sini sekarang. Luar biasa. Ya lumayan lah juga memang. Itu perdebatan besar juga kita waktu itu. Membicarakan tentang Bumi Saweri Gading dan segala macam gitu ya. Iya. Ini kan gini, buku ini sebenarnya lahir dari kegelisahan juga sih sebenarnya, karena kita kan pejabat begitu luar biasa kalau dia berkuar-kuar di podium pidato-pidato mengenai bagaimana menjaga dan sebagainya. Yes. Ya saya bilang kalau begitu ya saya bikin sajalah, kita bikin selesaikan ini persoalan nanti di belakang dari urusannya, nanti kita lihat. Akhirnya kemudian saya bikin selesai. Ada kemudian yang mulai di Palopo kayaknya diajarkan itu, kemudian masuk ke beberapa daerah di Luwu apa pada saat itu? Luwu Utara, Luwu Timur. Sampai lagi sekolah saya pada saat itu. Oh, sekolah di mana? Saya di Belopa. SD itu saya sudah belajar tentang mulok. Jadi dulu waktu saya cerita sedikit ya Pak ya. Kelas 6 SD itu kita sempat ditanya sama guru kelas. Ini anak-anak mau belajar apa nih? Mau belajar bahasa Inggris atau mulok? Ternyata yang milih dari 25 siswa di dalam kelas tersebut, yang milih bahasa Inggris cuma 5 termasuk saya. Tapi akhirnya semua memilih mulok, dan dari situ saya belajar mulok dan muatan lokal itu. Dari situ saya mempelajari tentang Bumi Saweri Gading, tentang Luwu itu sendiri, dan ternyata penulisnya adalah Bapak. Ya, ini masalah juga sebenarnya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Lutfi waktu dia WA saya. Ini bicara tentang itu. Ngobrol lah, saya ngomong itu, saya bukunya ada Pak. Saya kirimkan kan, ini sejak 2008, kemudian dia hilang. Alasannya kenapa? Bilang katanya karena tidak ada pengajarnya. Wah, masa sih kenapa seperti itu kan? Jadi diganti dengan apa? Saya bilang diganti dengan bahasa Inggris. Iya. Jadi Pak Lutfi kaget. Apa hubungannya mulok dengan bahasa Inggris? Beda sekali. Saya kurang tahu juga Pak bagaimana mereka menafsir tentang itu, mulok itu. Jadi saya bilang ya tidak nyambung itu kalau begitu. Saya bilang ya saya sudah berapa kali menjelaskan Pak, tapi di daerah itu di Luwu itu ya Luwu Raya itu ya begitulah jawaban mereka. Nah, saya kan sempat ngomong dulu waktu mengumpulkan semua kepala sekolah untuk mulai pengajaran itu. Ada yang bilang begini, mulok ini apa muloknya? Ada yang bilang ini kita pertanian dan sebagainya kan, banyak lah. Ya saya bilang kalau alasannya apa? Karena di situ katanya ada pertanian dan sebagainya. Saya tanya, tiba-tiba kalau pertanian itu tiba-tiba berubah jadi ruko, jadi muloknya mulok ruko lagi. Yes, akhirnya kan mereka ketawa tuh. Saya bilang yang paling aman itu mulok adalah sejarah dan kebudayaan. Yes. Setiap daerah kan gitu. Misalnya ini sekarang kita Luwu ya sejarah dan kebudayaan Luwu yang harus diperkenalkan kepada anak-anak dari dini gitu ya. Gitu kan sejak kecil. Ini sebenarnya saya nih awal membuat ensiklopedia misalnya. Itu 2005 gitu. Itu sebenarnya kejengkelan saya sebenarnya itu efek dari kejengkelan ketika itu saya bergabung membuat ensiklopedia di Sulawesi Selatan. Dan sebagai orang pertama yang membuat ensiklopedia tersebut. Iya, ensiklopedia di Luwu itu kebudayaan, dan sebenarnya itu ada 6 jilid tapi ya saya kena musibah, hilang laptop, dicuri semua, akhirnya datanya selesai lah. Dibajak nggak karyanya pada saat itu ketika hilang laptop? Kenapa? Dibajak, sempat dibajak? Saya belum tahu sampai sekarang. Saya curiganya pencuri itu mungkin pencuri betul-betul pencuri. Biasanya sih kalau pengen ambil barangnya aja ya, bukan karyanya ya, bukan isinya. Iya di situ. Tapi ada juga sebenarnya pencuri yang hebat, bagus sebenarnya. Seperti? Diambil karyanya, diambil laptopnya, tapi semua isinya itu dikembalikan. Ya ada pernah saya dapat. Jadi saya waktu itu hilang, saya berdoa, mudah ini pencurinya cerdas sedikit tuh. Jadi sedikit. Iya, karena masalahnya kan banyak buku di situ, misalnya buku tentang Karmusakar itu saya penelitian itu turun ke lapangan kan, saya turun naik gunung sampai ke Makalua dan sebagainya. Kemudian buku mengenai DPR Palopo gitu kan. Saya ini sampai hampir kena penjara gara-gara persoalan itu hilang. Akhirnya saya bikin ulang buku. Padahal sudah selesai. Akhirnya karena dia sudah harus selesai masa anggaran itu tahun anggaran itu harus selesai.
Tapi saya belum, akhirnya saya paksakan diri itu berapa hari itu saya betul-betul saya paksakan diri untuk menulis ulang kembali yang hilang itu. Karena ya di DPR bilang ya, tidak enak itu kalau kita sama-sama masuk penjara hanya persoalan begini. Mau tidak mau harus diselesaikan. Saya bilang saya tidak mau juga mengulang lagi gitu dari awal gitu ya Pak ya. Ya akhirnya saya mengulang dari awal. Ya Kahar Musakar itu ya sudahlah goodbye seperti apa. Tapi saya buatkan sedikit di YouTube. Saya buatkan YouTube mengenai itu karena ya meskipun tidak terlalu mendetail tapi ingatan-ingatan saya masih tersisa untuk itu. Ya, akhirnya hilang. Ya sudahlah. Nah, kemudian itu ensiklopedia kan jengkel misalnya waktu itu kita nulis tentang ensiklopedia Sulawesi Selatan sama dengan Pak Prof Suryadi Mapangara. Saya lihat kenapa data tentang Luwu ini tidak ada. Setengah mati. Jadi akhirnya saya bilang begini, saya mau bikin juga ensiklopedia Luwu. Akhirnya dipisahkan lah. Gitu. Main-main gitu. Gimana aku mau dapat data? Pokoknya saya harus bikin ini. Lebih bagus dan lebih cepat terbit dibanding nanti buku tak tuh saya bahas lagi. Ayolah coba beda gitu. Ditantang gitu tuh. Akhirnya saya selesaikan. Saya buat itu. Sampai termasuk Pak Wali Kota almarhum Tun Nari Ajeng begitu kan saya nulis itu tentang waktu kematiannya kan waktu meninggal beliau saya buat tulisan mengenai itu mengenai apa ya judulnya itu apa Tun Nari Ajeng apa ensiklopedia Luwu dan telur Columbus itu saya buatkan tentang itu karena waktu itu Pak Tun Nari Ajeng bilang begini kok bisa lakukan ini kah? Saya bilang, ya insya Allah saya akan kerjakan kan. Kau dapat uang dari mana? Ya nantilah dilihat tuh. Pokoknya saya kerja dulu ini toh. Saya kebiasaan saya begitu. Saya kerja dulu. Terserah itu kau mau kasih saya atau tidak, mau terbitkan atau tidak. Ada yang penting menyalurkan hobi tulisan gitu. Jadilah dulu gitu. Saya nulis dulu. Jadi bukan bilang pesanan apa gitu. Saya selama ini mau nulis dulu gitu. Jadi waktu itu saya tiba-tiba menghilang lama. Waktu itu saya datang ke Palopo ketemu masih hidup kok di orang itu. Saya bilang iya Bu. Itu kan begitu selalu ya kelakar gitu ya itu kan bercanda-bercanda ya. Saya kira kau sudah tidak hidup. Maksud saya ini sebenarnya maksudnya itu adalah sudah berani saya menemui dia artinya ada sesuatu itu nanti malam kau ketemu gitu kan. Oh iya Bu. Jadi waktu itu dia tanya jadi bagaimana? Saya bilang, iya alhamdulillah sudah saya selesaikan sudah jadi orang waktu itu saya bawa naskahnya kan tebal sekali waktu itu kan tebal buku ini kan sekitar hampir 700 ya 800 halaman itu buku. Cuma karena dia setiap halaman kan tidak timbal balik jadi kan dia tebal sekali kan. Waktu itu saya bawalah ke wali kota ini. Kenapa tebal sekali begini? Waduh, kok harus bikin yang tipis-tipis saja sih bilang. Jadi kita nggak malas baca gitu melihat. Sebenarnya tidak malas sih bilang, tidak jauh paling tidak dikonsumsi konsumsi untuk rak buku toh. Oh iya juga deh. Ya kan orang suka yang biasa rak bukunya tebal-tebal dan kalau kita misalnya ini buku dipersaingkan dengan begitu banyak deretan buku kan ini paling kentara karena dia tebal toh. Dia paling tebal. Kalau tipis-tipis kan tidak kelihatan. Kalau sambaran ya gitu. Selalu alasan terus. Ya bahasanya. Kemudian akhirnya jadi kemana kau dapat uang untuk bikin ini? Jadi ya ada juga nanti. Jangan kau bilang ada kau sambar begitu lah gitu. Ya nanti kau pergi mana gitu. Ya, akhirnya sudahlah dikasihlah biaya untuk itu. Dapatlah upah Dapatlah untuk itu kan untuk bukan upah juga sih sebenarnya bahasanya ya sekedar hadiah lah, menutupi bonus, menutupi biaya operasional sama ini kan gitu. Nanti kemudian bicara gimana penerbitannya nanti. Nah, setelah itu berlanjut bagaimana penerbitannya. Saya yang penting sudah selesai putus saya bikin. Tidak saya begitu karena tidak ada masalah juga. Jangan begitu karena masa sudah dibikin begini baru tidak diterbitkan. Bilang terserah juga gimana Bu. Dia bilang begini saja. Nanti saya kontak semua bupati-bupati apa semua untuk. Bilang iya kita juga. Bilang bikin saya suratnya gitu. Ya sudah ini surat. Kemudian nanti kontak bupati. Saya ketemu lah. Kemudian alhamdulillah kemudian itu masuk pada saya tidak tahu lewat mana. Yang pasti waktu itu sudah ada pembiayaan untuk menerbitkan. Ya terbitlah sekitar berapa ribu eksemplar itu saya. Pokoknya saya sesuai dengan permintaan terbitnya gitu saya. Terbitkan gitu. Itu kita berbicara masalah penulisan buku dan segala macam ya kan berarti ini menggali benar-benar dalam gitu ya masalah budaya yang ada di Kabupaten Luwu itu sendiri Bumi Saweri Gading dan gila sampai sedetil itu ya Pak ya karena menulis buku itu tidak gampang apalagi
menulis ulang itu harus karyanya yang dibilang tadi tidak boleh jauh beda dengan cerita sebelumnya, tapi mungkin bukan menghilangkan apa ya esensi dari cerita tersebut, tapi lebih tapi lebih apa namanya sebagai penulisan ulang ya tidak gampang ya karena akan banyak kritikan masuk, gitu ya, kan? malah sebenarnya gini, ada kasus saya lupa apa judulnya itu, yang dia penulis Perancis ya, karya itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab apa, saya lupa apa judulnya. Itulah ya. Saya lupa judulnya. Dan itu betul-betul terjemah, tapi penulis ini mengganti namanya gitu kan. Wah, kenapa saya lupa namanya? Itu tapi, jadi plagiat itu berarti. Kemudian ya, tapi setelah terkenal itu justru penulis aslinya biasa-biasa saja. Dia bilang saya bersyukur, dia bilang karena setelah diterjemahkan, kemudian dia lebih lapang malah terkenal. Ya? Malah terkenal, dia bilang ini karya saya. Padahal karya ini kan tidak terkenal waktu itu. Tapi saya lupa, terkenal sekali ini tapi di buku tersebut penulisnya diganti. Iya, diganti. Kan dia terjemah. Nah, ini juga persoalan memang kadang. Apakah menerjemahkan itu adalah proses, misalnya gini, saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Apakah itu hanya sekedar menerjemah atau butuh energi yang luar biasa untuk itu, toh enggak gitu. Sebenarnya ini penerjemah, makanya harusnya itu penerjemah selalu harus ditulis namanya sebenarnya, tidak bisa tidak. Karena energi untuk menerjemah itu luar biasa sekali. Betul. Kemampuan itu intelektual kita dibutuhkan di situ, bukan kemampuan bahasa saja. Jadi banyak yang dibutuhkan, kemampuan intelektual, bahasa sudah pasti. Kemudian bahasa ini ada saja macam-macam kan, grammarnya apa di situ, kemudian banyak sekali lah. Harus bahasa yang gampang dipahami, mudah dipahami. Iya, banyak juga, itu kan. Apalagi kalau misalnya bahasa Arab, harus tahu semua itu. Macam-macamnya misalnya. Gak gampang, salah satu bahasa tersulit di dunia itu. Ilmu-ilmunya kan banyak sekali. Nah itu harus dikuasai. Kemudian setelah itu memahami karakter, punya pengetahuan yang luas gitu kan mengenai itu. Kemudian baru menulis, punya pengetahuan juga, kemampuan menulis juga kan. Nah itu selalu jadi penerjemah sebenarnya ini tidak sama gampang dengan menciptakan sebuah cerita baru kan, cerita yang mungkin sudah ada tapi kan dia menerjemahkan itu tidak gampang gitu. Gampang itu. Tapi kalau gini Pak, saya kasih contoh kasus ya. Semisal itu kan Bapak menulis buku sendiri, dan itu dari karya Bapak sendiri setelah mengadakan beberapa penelitian, kemudian dituangkan dalam satu buku. Kemudian buku Bapak diterbitkan dan tidak terkenal. Kemudian buku tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan saya lempar ke luar negeri dan terkenal tiba-tiba sedunia. Dan tapi di situ nama Bapak saya ganti jadi nama saya, Zigal Esriadi. Gimana Pak? Ya, saya juga kurang tahu karena ini kan tergantung dari apa namanya ya. Apakah Bapak seperti penulis yang tadi atau di Arab itu memang buku-buku itu hampir tidak dijual sebenarnya. Apa ya, saya itu kurang tahu juga di Arab itu saya lihat. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan atau kita ambil buku-buku di Arab kemudian kita terjemahkan, itu saya lihat tidak gratis lah, tidak ada harus meminta kan, beda misalnya kalau karena bukan karya asli dari dia gitu ya. Kalau pada saat itu bukan, memang sampai sekarang gitu saya lihat di Arab buku-buku sampai sekarang seperti itu. Buku-buku di Arab kan begitu, makanya saya not for sale gitu ya. Iya, makanya Misan saya lihat biasa itu banyak menerjemahkan buku-buku dari Arab gitu. Beda kalau misalnya buku orang Barat misalnya, kalau kita harus menerjemahkan bukunya dia, wah ketat sekali, harus inilah, harus ini begitu banyak kan. Kalau novel yang sama Bapak percintaan juga kah? Kalau di luar Lagaligo ini kan sebenarnya saya ingin fokus ke penulisan sejarah gitu kan. Jadi makanya saya baru-baru terbitkan ini, merencana menerbitkan ya, baru minta endorse beberapa orang. Itu mengenai Opo dan Nirsajo. Waktu Nirsajo. Kemarin saya bikin mengenai 23 Januari gitu kan. Itu Opo dan Nirsajo sekitar 500 halaman, 500. Kemudian ini rencana nanti yang di Jema mungkin sekitar 1000-an halaman. Wow. Gimana karya-karya besar semua nih. Saya sebenarnya ini membuat saja gitu, membuat saja. Persoalan nanti orang mau apresiasi. Saya selama ini menulis apresiasi dengan nominal besar itu belakangan lah ya. Gini, saya selama ini menulis, saya tidak mau tahu orang mau bilang saya apa, mau bilang penulis, penyair, tidak ada urusan dengan itu. Yes, menuangkan hobi aja. Punya bakat, punya passion, menuangkan hobi di lembaran tersebut sudah. Iya gitu. Prinsip saya gini. Jadi sering saya katakan biasa kalau memberikan materi misalnya gini, saya nulis itu ingin membuat nisan gitu, ingin membuat nisan bagi kuburan saya gitu. Jadi semakin banyak nisan
saya pokoknya Nissan sebanyak-banyaknya lah saya bikin gitu. Semakin dikenal sama orang banyak gitu kan. Ya, pokoknya saya buat Nissan saja, orang mau lihat Nissan atau tidak ada urusan gitu. Tapi sebagai penulis kan berarti kepuasan penulis itu adalah ketika karyanya dibaca sama orang banyak. Sebenarnya di situ intinya. Ya kan? Ya. Kepuasan penulis seperti itu harusnya. Efeknya walaupun nggak dibeli itu, gitu ya, kan. Ya makanya itu ya rata-rata teman-teman sekarang gitu kan. Rata-rata teman kalau sudah berusaha kok dong, teman-teman berusaha itu ya, jujur saja ya, ini situasi yang terjadi sekarang. Ini kawan-kawan di Sulawesi Selatan yang paling tidak membuat buku, kemudian mencetak gitu kan, kemudian itu menggunakan uang pribadi, cetak 100, 200, 300. Setelah itu kebanyakan dibagikan. Karena kenapa? Kepuasannya di situ. Padahal kan secara cuma gitu. Iya, padahal kan secara ekonomi ya dia sudah rugi karena dia sudah capek menulis, berpikir dan sebagainya, kemudian menerbitkan lagi menggunakan uang sendiri. Setelah itu dibagikan lagi. Puasnya di situ gitu. Walaupun tidak untuk dikomersilkan. Iya, sebenarnya sih kalau ada yang membiayai penulis sebenarnya lebih bagus. Nah, makanya saya bilang selalu berkali-kali lah saya ulang bahwa keterlibatan pemerintah ini harus betul-betul ada gitu kan. Dulu ada kerjasama dengan apa itu melihat seperti apa penerbitan di Sulawesi Selatan gitu. Waktu itu saya salah seorang di peserta itu, kemudian saya jelaskanlah situasi seperti apa sebenarnya, kenapa kita harus dipajak gitu kan. Penulis itu sebenarnya ya pada dasarnya itu penulis dia taat pajak lah itu karena sebelum dia mendapatkan uang itu sudah dipotong-potong terus gitu. Kan PWP tetap harus banyak ada, sekali gitu. Ya banyak lah. Selain dipotong di penerbit, dipotong lagi pajak, banyak sekali. Makanya waktu itu saya jelaskan seperti apa sebenarnya itu penulis, seperti apa penerbit di Sulawesi Selatan. Saya jelaskan semua. Di mana tempatnya, kaget yang dari Kementerian Keuangan kalau saya tidak salah dia kerjasama dengan apa itu. Karena dia mau tahu seperti apa sebenarnya kan. Wah, kalau begitu harus disubsidi, bilang ya harus subsidi. Saya dukung gitu. Saya bilang jangan samakan penerbit kita di Sulawesi Selatan dengan penerbit yang misalnya di Jawa yang sudah besar kan, yang penerbit punya pabrikan sendiri. Ya, yang memang kalau mencetak mereka itu kan jutaan kan, ratusan ribu jutaan. Kita ini kalau menerbit 100, 200. Nah, itu kan susah. Itu mau dipajak itu bagaimana kau mau pajak? Jadi saya jelaskan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya kau mau pajak? Itu penulis. Dia yang nulis, kemudian dia cetak sendiri pakai uangnya, kemudian dia bagi gratis. Apanya kau mau pajak? Mau pajak? Gitu kan. Makin dibebani berarti gitu ya. Karyanya keluar tapi dibebani. Iya, kalau kau mau hitung misalnya produksi dari penerbitan itu, pasti kau akan kaget lihat situasi sebenarnya bahwa hasil produksinya itu kodong dibagi gratis. Ini berarti bisa dikatakan sebagai sebuah dorongan ke Bapak dong sebagai penulis untuk bisa mengomersilkan itu. Harusnya sebenarnya begitu. Ya kan? Cuma dijual dapat untuk apa ya? Setidaknya kembali modal untuk biaya operasional lagi gitu kan. Itu ya kan saya kan begitu. Misalnya saya sebenarnya memang saya hampir tidak jual. Yang saya jual sempat itu waktu ensiklopedi. Itu di awal itu saya sempat jual. Itu pun juga setelah itu saya berhenti. Banyak terbagi secara gratis lah. Nah, harusnya seperti itu. Cuma kan ini kan teman-teman ini kan penulis-penulis ini kan rata-rata ya bukan orang-orang yang kaya raya kan, yang punya ya inilah situasi sekarang kita lihat penulis bahkan penulis dari di pusat pun kan mengalami kondisi seperti itu. Bahkan hampir dikatakan hampir punah sekarang ya. Banyaklah kasus-kasus yang misalnya Farid Maulana sekarang kodong itu dia menderita sakit dan kemudian tidak cukup uang untuk itu kan, dia kemudian menawarkan teman-teman untuk membeli karya-karyanya gitu kan. Yang untung pada dasarnya itu dalam dunia perbukuan di Indonesia itu ya bukan penerbit juga, penerbit oke lah, tapi yang penjual buku itu yang sebenarnya kayak Gramedia dan sebagainya itu sangat untung besar dia. Ya meskipun juga mungkin dia produksi sendiri kan buku-buku itu, kemudian dia olah. Nah, penerbit yang tidak punya toko buku itu kelimpungan kan, pusing gimana caranya. Nah, untung juga ini sebenarnya teknologi sekarang ini mulai banyak, jadi berarti bisa pindah ke elektronik menjual ya. Akhirnya kemudian bisa menjual lewat online. Media elektronik lebih ke situ. Ini perubahan yang luar biasa menurut saya dan menguntungkan juga. Tapi saya lihat teman-teman ya masih asik dengan membagi begitu. Mungkin terbiasa aja kali ya dengan sistem seperti begitu. Itulah yang terjadi sebenarnya. Kerja kerasnya bisa dibayar dengan kepuasan di akhir. Kepuasan itu seperti itu. Kalau kemarin Pak Gunawan Monoharto itu salah satu penerbit juga di sini, dia bilang begini,
seandainya ini bukan karena persoalan apa namanya ya, gerak dari jiwa kita ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan ini barang. Betul. Ngapain gitu ya, capek-capek mikirin, nuangin, kemudian begadang. Cuma karena asik saja kita rasa ya. Enjoy hobi. Ya, meskipun sebenarnya ya secara finansial ya kita agak sulit juga ibaratnya kalau misalnya, mohon maaf ya, ibaratnya kalau misalnya hobi mancing, kita mancing berapa jam, berjam-jam pun kalau nggak dapat ikan juga tetap puas gitu kan, ibaratnya seperti itu. Barangkali seperti itu. Tapi saya ada satu pertanyaan loh Pak, yang saya dari dulu sebenarnya penasaran dan akhirnya ketemu dengan Bapak, saya hari ini pengen tanya ke Bapak deh. Ya. Saya pernah mendengarkan kelakar mungkin ya, bahwa maskot Singapura itu Merlion ya, kita lihat di sana di Singapura itu adalah ditemukan ataupun kenapa dikatakan Singapura negara tersebut, karena ditemukan orang Bugis, saudagar Bugis pada saat itu. Itu katanya sudah sejarah yang saya pernah dengar ya, semoga saya nggak salah ya. Saya pernah dengar sejarahnya dan itu entah kelakar atau emang benar seperti itu adanya, bahwa dulu ada singa yang harus di apa namanya dimusnahkan pada saat itu, dikalahkan gitu kan. Ada beberapa saudagar yang datang dan termasuk orang saudagar Bugis, dan saudagar Bugis yang mengalahkan singa tersebut. Makanya dikatakan Singapore. Gitu ya, betul gak sih? Singapore, singa yang kuat gitu. Betul nggak? Pernah dengar cerita seperti itu? Yang begini kan ya bisa saja juga itu bisa. Karena gini raja ya yang menguasai di sana kan juga orang dari sini memang kan gitu. Kemudian waktu itu memang sampai ada jalan Bugis gitu kan. Pedagang juga memang banyak di situ. Jadi yang terjadi seperti itu bisa saja terjadi. Tapi naskah itu saya belum pernah dapat juga untuk itu. Tapi pernah dengar sih omongan orang-orang aja. Cerita-cerita rakyat ya bisa saja. Banyak lah kalau cerita begitu. Iya kan, betul. Hal seperti itu. Dan itu menurut saya bisa dijadikan juga bahan ya kekayaan budaya kita lah. Yes. Bagaimana menerjemahkan. Kita sebutnya Singapura ya, tapi kalau orang bahasa Inggris kan Singapura tulisannya Singapore, ya kan penyebutnya Singapore. Tapi tulisannya Singapore. Pore itu berarti kuat gitu kan, singa yang kuat. Saya pernah dengar kelakar itu sih. Saya pengen pertanyakan apakah ini beneran seperti itu adanya dari segi budaya, dari segi sejarah, atau cuma sekedar kelakar saja. Kalau itu saya belum menemukan ya seperti apa. Yang pastinya kalau sejarah ya orang-orang dari sini yang jadi saya mungkin raja di sana kan. Saya mungkin bisa minta di teman-teman di rumah ya kan yang lagi nonton podcast kita, video kita di YouTube. Kalau misalnya Anda tahu sejarah dari itu yang saya sampaikan barusan ini benar apa enggak atau gimana menurut pendapat Anda, silakan komen di kolom komentar biar kita tahu juga nih ya sejarahnya seperti apa sebenarnya. Kalau tidak, paling tidak gini, setiap kita ada hal-hal seperti itu kan perlu ada naskah yang bisa kita baca gitu kan. Kalau sekedar imajinasi untuk menghayal dan sebagainya itu memang dulu gini ya, dia cerita rakyat itu bagian dari proses bagaimana meneguhkan nilai-nilai, misalnya meneguhkan keberanian dan sebagainya. Banyaklah fungsinya sebenarnya. Misalnya jangan duduk di bantal, bisa pantat bengkak gitu kan. Orang mengatakan itu mitos gitu kan. Ya, itu kan etika ditawarkan, jangan. Cuma diancam aja ke anak-anaknya mungkin gitu kan, ya. Jangan duduk di depan pintu kalau maghrib, tuh nanti ada setan lewat. Memang kalau dari segi agama memang waktu itu keluarnya, tapi kan pada dasarnya kan kita harus sholat sebenarnya. Diminta untuk sholat gitu kan. Jadi ini menanamkan nilai-nilai. Jadi sebenarnya orang-orang tua dulu itu menanamkan nilai-nilai melalui nasihat dengan cara tersebut gitu, nasihat-nasihat seperti itu. Sekedar bilang jangan kau begini, jangan. Kalau Anda pikir ya duduk di bantal kenapa bisa? Ya gitu kan. Sekarang kan orang duduk banyak di bantal misalnya. Dia bikin bantal sendiri kan. Duduk. Oke. Kita ajak Bapak main game boleh ya? Seorang penulis dan seorang terus terang saya kagum loh dengan Bapak. Game apa? Gamenya nggak susah kok. Kita pengen melihat kalau Bapak jago dalam penulisan, apakah Bapak juga jago dalam menjawab cepat? Karena game kita lagi pilih cepat. Saya akan berikan 2 pilihan di luar daripada dunia Bapak sebagai penulis dan jauh dari tentang budaya, dan saya akan tanya tentang hal-hal yang mungkin Bapak tidak temukan. Siap? Langsung dijawab aja dengan cepat. Bapak pilih mana? Makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Lebih suka berkuah ya? Favoritnya adalah kapurung? Saya hampir tidak ada makanan favorit karena alhamdulillah leher saya ini masuk semua. Kapurung suka terutama ya? Saya suka yang berkuah. Kalau pedes? Ya suka yang berkuah. Kapurung berarti pasnya? Jadi biar makanan yang saya siram saja air kan. Agak seret gitu ya kalau nggak ada kuah-kuahnya. Saya juga kurang tahu. Pokoknya intinya kalau orang beli misalnya kita makan Indomie apa goreng ya saya tetap siram air, airnya gitu.
Walaupun saja kurang lah. enak rasanya. Iya, kalau masak misalnya masak ikan misalnya, saya lebih suka kasih banyak kuahnya. Kuahnya daripada ikannya gitu Orang ya. biasa bilang tidak bagus dilihat, bilang ini kan bukan jadi lihat, mau dimakan. Kan ikan juga untuk berenang gitu. Jadi dikuahin aja Jadi banyak-banyak. memang kadang saya suka lah gitu. Terakhir makan kapurung kapan? Waduh, sudah lama sekali, belum pernah lagi. Saya ganti pertanyaan deh, terakhir ke Palopo kapan? Iya, tahun lalu lah. Tahun lalu. Iya, sudah tahun Pada saat mudik mungkin ya. Ada kegiatan kan? Ada kegiatan kemarin Oke. waktu festival festivalan keraton itu. Saya sempat datang. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah jalan-jalan domestik atau keluar negeri? Saya di domestik saya lebih suka. Lebih suka. Tapi pernah jalan-jalan keluar negeri? Belum pernah juga. Ada impian kah? Sampai saat ini sih belum ada. Mau kemana? Masih Iya, saya ya lebih sekarang suka tengah sih. pandemi gitu kan. Ya, artinya kalaupun ada saya pergi ke sana, ya bukan niat saya. Saya mungkin orang lain yang ajak atau apa. Kalau saya mau niatkan yang barangkali belum lah. Kalaupun ke luar negeri ya naik haji paling. Ya umroh yang paling ya penting. ibadah gitu kan. Paling Oke. begitu. Selanjutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Tapi kadang update juga masalah film. Tidak selalu sih. Saya sebenarnya gini. Saya bukan penonton film sekarang ya. Dulu sih sering nonton tuh, tapi setelah itu Dulu saya- di tahun kapan tuh? waktu masih kecil suka nonton. Setelah itu saya kemudian bilang tuh apa juga nonton begini. Tapi kalau di bioskop? Saya alhamdulillah bioskop mungkin masuk baru 2 kali seumur hidup saya barangkali. Setelah besar waktu kecil sering, waktu kecil kan di Palopo waktu kecil. sering. Setelah kuliah itu Setelah kuliah itu baru 2 kali saja. Iya, itu pun juga pertama karena dijebak tiba-tiba turun di sampingnya apa itu Sahid dulu waktu itu 21 ya 21. Tapi Bapak waktu pada saat kecil dulu di Palopo sudah ada bioskop? Iya kan ada bioskop Apollo kan dulu banyak Oh yes, Justru yes, di yes, Palopo yes, yes. dulu itu banyak sekali bioskop. Oke, Ya, oke. ada dalam buku saya itu di Palopo dalam spektrum waktu. Di situ ada situ. Bioskop banyak sekali. Saya minta dong satu Apollo, bukunya. apa semua. Saya kurang tahu di mana sekarang. Jadi kelemahan saya juga ini karena Pengen baca loh padahal saya selalu itu banyak sekali. Kayaknya sudah 4.000 eksemplar, 5.000-an mungkin dicetak kalau di Palopo. Iya. Laku habis Palopo dibaca sama orang dibagi. banyak atau Saya kurang tahu apa dibagi- dibaca atau tidak. Yang penting dibaca terbagi. sama orang atau dimakan rayap nih? Saya kurang tahu kalau terbaca ya, tapi pastinya terbagi. Terbagi, Ada yang penting orang-orang terbagilah yang- karyanya. ada. Terakhir adalah sinetron atau drama Korea. Waduh, ini masalahnya juga karena saya tidak suka nonton gitu. Oke, Jadi saya kalau ganti. sinetron saya tidak tahu apa Saya ganti karaoke atau bioskop. biar karaoke barangkali lebih enak. Lebih enak karaoke. Iya, karaoke. Kalau itu sih. Tapi pernah karaoke juga. Iya, pernah. Terakhir kapan? Sebelum pandemi kapan Waduh, terakhir? iya, sudah lama sekali juga sih, sudah tahun lebih kayaknya. Karaokean biasa sama siapa? Dengan teman-teman penulis? Iya, teman-teman apa saja yang ngajak. Jadi karaokean itu saya 90%, mungkin 99% barangkali diajak. Berarti pada saat di karaokean Bapak nyanyi lagu-lagu yang ada hubungannya dengan sejarah kah? atau apa cerita-cerita lagu Saya yang suka menceritakan lagu-lagu tentang dulu. budaya? Jadi lagu bahasa Inggris yang dulu ya. Karena itu dulu saya tidak bisa lupa karena Hey Jude. ya Don't dia make itu it bad. apa Suka lagu namanya? Ya, saya suka lagu-lagu itu semua karena gini. Itu dulu jadi pelajaran bahasa Inggris bagi saya. waktu Oh, itu. jadi belajar bahasa Inggris. Lewat Karena dulu situ, sebelum masuk di gitu. sastra Arab ini kan memang sukanya dengan bahasa Inggris ya, pengen masuk sastra Lonely Inggris. riverfront to the sea kayak gitu-gitu lagu. Oh itu iya kan, iya kan? iya iya, yes tahu lagu itu. Lagu Ancient Melody kan. lagu Nina Bobo lah ya. Kenapa lambat? Saya suka yang lambat karena harus gini penyebutannya. Sampai sekarang saya tidak suka dengar yang cepat lagu. Lagu easy listening ataupun lagu yang Bapak belajar bahasa Inggris lewat lagu tersebut lagu apa? Yang Itu paling tadi, diingat, itu terngiang-ngiang Ancient Melody itu, Ancient Melody. atau itu Ancient Melody. Oh my love, my darling, I've hunger for your touch. Ini saya lupa. Terus. Saya lupa liriknya. Bentar lu. Sabar. Oke, sekarang nggak ada alasan untuk tidak bernyanyi. Silakan bernyanyi sekarang juga. Saya pengen dengerin. Oh my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time.
And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arm of the sea. Udah bisa tepuk tangan ini? Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me, wait for me. Oke. Luar biasa. Kita closing, akhirnya closing dengan lagu ini. Habis ini kita diajak karaoke ya. Ya, saya nyanyiin kalau diajak karaoke. Akhirnya sejam 2 jam. Pak, di depan studio kita ada karaokean loh. Habis ini kita karaoke langsung ya. Masih tutup kan semua kan? Udah bisa sekarang. Oh gitu ya. Protokol kesehatan aja. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir ya, berbagi di studio kita. Ini luar biasa sekali bagi saya. Semua kita bisa sharing-sharing terus. Ya, kita undang lagi kapan-kapan akan hadir lagi ya. Iya, siap. Dan akan menyanyikan lagu yang berbeda lagi. Ini sebenarnya sesi mempermalukan saya sebenarnya. Ya, saya terima lah, enggak apa-apa. Bukan, menguat bakat dari Bapak yang Bapak punya. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih. Siap.